Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Fahri Alderifa dari kelas 10 TOC. Kali ini saya akan mengerjakan tugas T4J. Yang pertama-tama, apakah teman-teman tahu bagian-bagian dari dial test indikator dan fungsinya, bagaimana caranya menggunakannya? Jika teman-teman tidak tahu, simak video saya ini lebih lanjut. Untuk bagian DLTS indikator, yang pertama ada spidol. Spidol adalah alat yang berguna untuk bergerak naik dan turun apabila bersentuhan dengan permukaan benda kerja. Saat benda kerja bergerak terhadap bidang sentuh tersebut. Nah, dan yang kedua itu ada frame del. Frame del ini merupakan body atau cover yang menyelimuti mekanisme pengukuran di dalam dial indikator. Nah, dan yang ketiga adalah numeric indikator, adalah skala untuk menunjukkan hasil pengukurannya. Dan yang keempat itu ada F komponen ini terbentuk seperti strut untuk mengatur kekencangan outer frame, sehingga ketika dial sudah dikalibrasi, angkanya tidak bergeser kemana-mana. Dan yang kelima itu long pointer. Long pointer adalah jarum petunjuk yang berputar di tengah-tengah alat. Numerik indikator sesuai tangan Anda. Tekan pada spidol. Dan yang keenam ada short pointer. Short pointer itu jarum menunjuk kecil untuk menunjukkan jumlah putaran long pointer. Dan yang ketujuh ada dial holder. Dial holder ini merupakan rangkaian pemegangan dial indikator. Biasanya terdiri dari dua lengan yang dapat diposisikan untuk mengubah sudut dial indikator. Nah, dan yang ke-8 adalah mekanik dial holder. Komponen ini adalah sebuah tatakan magnet yang mampu menjaga dial gate tetap berdiri meski dalam kondisi miring. Cara menggunakan dial test indikator: pemasangan dan pemosisian. Letakkan poros pada media rata yang disangka dengan V-block. Kencangkan DLTS dial indikator holder agar sudut DLTS dial indikator bisa diubah. Posisikan jarum spidol DTI tepat pada bagian tengah poros dengan posisi tegak lurus. Panjangkan DTI holder. Posisikan DTI hingga short pointer menyentuh angka 1.
kalibrasikan mendorongkan transducer total diaframe agar angka 0 pada nomor indikator lurus dengan long pointer. Kencangkan transducer pengukuran poros yaitu 360 derajat sambil melihat pergerakan jarum. Catatan titik terjatuh dari pergerakan pointer ke kanan dan ke kiri. Jumlah pergerakan jarum ke kanan dan ke kiri lalu dibagi 2. Pengukurannya kerataan posisikan DTI pada sisi mobil agar spidol bisa tegak, lurus atau mempermuka piringan. Tempelkan atas TTI pada komponen SASI berbahan logam. Putar piringan rem secara perlahan sambil melihat pergerakan pointer yang terakhir. Jumlahkan pergerakan pointer ke kiri dan ke kanan. Jadi kesimpulannya dari saya, pemasangan dan pemosisian yang tepat pada awal hendak menghitung itu sangat penting agar